Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Pasa dengan NIM 2203240. Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia bisnis dan industri modern, yaitu ada ISO 9001, sebuah sistem manajemen mutu yang menjadi standar internasional dalam menjaga kualitas produk dan layanan. Di era globalisasi sekarang ini, konsumen gak cuma melihat harga, tapi kualitas, konsistensi, dan kepercayaan terhadap suatu merek. Nah, disinilah ISO 9001 berperan besar. Melalui sistem ISO, setiap perusahaan dituntut untuk bekerja dengan cara yang lebih teratur, terukur, dan berfokus pada pelanggan. ISO membantu organisasi memastikan bahwa setiap proses, dari perencanaan, produksi, hingga pelayanan, benar-benar dikendalikan dengan baik agar hasil akhirnya berkualitas tinggi dan aman digunakan. Jadi, bisa dibilang ISO 9001 ini bukan hanya tentang kertas sertifikat atau formalitas belaka, tapi tentang cara berpikir baru untuk menciptakan budaya mutu dalam perusahaan. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin secara lengkap tentang pengertian ISO, prinsip-prinsipnya ISO, struktur standarnya ISO, manfaatnya ISO, sampai seperti apa penyerapan di dunia industri. Jadi, buat kamu yang pengen ngerti gimana perusahaan bisa mempertahankan kualitas tinggi dan dipercaya pelanggan di seluruh dunia, tonton sampai akhir ya. Bye. Sampai jumpa di next selanjutnya. Next slide. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional yang menetapkan standar-standar global untuk berbagai bidang industri, perdagangan, dan layanan. Didirikan pada 1947 di Jenewa, Swiss, ISO beranggotakan lebih dari 160 negara termasuk Indonesia. Tujuan utama ISO adalah menyeragamkan standar industri di seluruh dunia agar produk dan jasa dari suatu negara dapat diterima di negara lain tanpa hambatan teknis. Jadi, kalau sebuah perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO, artinya sistem manajemen dan produknya telah memenuhi standar mutu internasional. Walaupun penerapan ISO tidak wajib, banyak perusahaan memiliki untuk menerapkannya karena meningkatkan kredibilitas di mata konsumen, mempermudah ekspor, dan meningkatkan efisiensi serta kepercayaan publik terhadap produk mereka. Intinya, ISO bukan hanya dokumen atau sertifikat, tapi simbol bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya ada tujuan ISO. Yang pertama ada meningkatkan kredibilitas perusahaan. Untuk setiap kegiatan, perusahaan yang menerapkan standar ISO, maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berporos dan berorientasi pada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan dan juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, namun juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya.
Yang kedua ada jaminan kualitas berstandar internasional. Dengan ISO, Anda mendapatkan jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda jadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahapan uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi. Itulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting. Karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadi penurunan kinerja penerapan standar mutu. Selain itu, ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian adanya proses produksi yang gagal. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya ISO, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila ada kegagalan produksi ataupun kecelakaan kerja. Yang keempat ada memaksimalkan kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Yang kelima ada branding perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki. Sehingga bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih pada kualitas perusahaan. Sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia. Yang keenam ada memudahkan perdagangan internasional. Standar yang ditetapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi perusahaan, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih ISO 9001 itu? ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen. Standar ini membantu organisasi memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan konsisten mutunya, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan utama ISO 9001 adalah menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa perusahaan. Prinsip-prinsip dasar ISO 9001 pada 2015 didasarkan pada 7 prinsip manajemen mutu, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan. Perusahaan harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi indikator utama keberhasilan sistem mutu. Contohnya, perusahaan rutin melakukan survei pelanggan
dan menindaklanjuti hasilnya untuk memperbaiki layanan. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Pimpinan harus memberikan arah, visi, dan dukungan agar seluruh karyawan memahami tujuan mutu. Tanpa komitmen dari atas, sistem ISO tidak akan berjalan efektif. Keterlibatan orang. Yang ketiga ada keterlibatan orang atau engagement of people. Semua karyawan punya peran dalam menjaga mutu. Ketika karyawan merasa dihargai dan dilibatkan, mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga kualitas kerjanya. Yang keempat ada pendekatan proses atau proses approach. Setiap kegiatan di perusahaan dilihat sebagai bagian dari rangkaian proses yang saling berhubung. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi titik lemah dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, ada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Mutu bukan hasil akhir, tapi perjalanan yang harus terus ditingkatkan. Setiap keluhan pelanggan atau hasil audit menjadi bahan untuk perbaikan. Yang keenam ada pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan harus didasarkan pada data dan fakta, bukan perasaan atau asumsi. Contohnya, meninjau laporan inspeksi dan hasil uji laboratorium sebelum membuat keputusan produksi. Yang ketujuh, manajemen hubungan. Menjaga hubungan baik dengan pemasok, mitra, dan pelanggan agar sistem mutu berjalan lancar. Hubungan jangka panjang dengan kepercayaan tinggi bisa mengurangi risiko dan meningkatkan kualitas produk. Berikutnya ada struktur standar ISO 9001-2015. ISO 9001 memiliki 10 klausul utama, masing-masing memiliki peran penting dalam membangun sistem manajemen mutu. Klausul 1, ruang lingkup atau scope, menjelaskan bahwa ISO 9001 berlaku untuk semua organisasi, besar maupun kecil, barang atau jasa. Tujuannya memastikan produk atau layanan selalu konsisten dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, ada klausul kedua, referensi normatif. Merujuk pada dokumen pendukung yang menjelaskan istilah dan prinsip mutu, umumnya ISO 9000. Berikutnya ada klausul 3, istilah dan definisi. Menjelaskan istilah teknis seperti mutu, proses, risiko, pelanggan, dan layanan agar seluruh anggota organisasi punya pemahaman yang sama. Ada klausul 4, konteks organisasi. Organisasi harus memahami siapa mereka, apa lingkungannya, dan siapa pemangku kepentingannya. Contohnya, industri makanan harus memperhatikan tren gaya hidup dan regulasi BPOM. Selanjutnya ada klausul 5, kepemimpinan. Menegaskan pentingnya komitmen pemimpin, top manajemen wajib menunjukkan kepemimpinan nyata, menetapkan kebijakan mutu, dan menginspirasi karyawan. Klausul 6, perencanaan. Meliputi identifikasi risiko dan peluang, penetapan tujuan mutu, serta strategi untuk mencapainya. Misalnya, risiko bahan baku terlambat bisa diantisipasi dengan memiliki pemasok cadangan. Klausul 7, dukungan. Berisi tentang sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, dan komunikasi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem mutu. Baik,
Ada klausul 8 operasi atau operation, menjelaskan bagaimana proses produksi direncanakan dan dikendalikan agar menghasilkan produk berkualitas, termasuk penanganan produk cacat dan keluhan pelanggan. Klausul 9 evaluasi kerja atau performance evaluation menekankan pentingnya audit internal, pengukuran kepuasan pelanggan, dan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas sistem mutu. Terakhir ada klausul 10 peningkatan atau improvement mendorong organisasi untuk melakukan tindakan korektif dan inovasi agar mutu terus berkembang. Berikutnya ada prinsip dasar ISO 9001-2015. ISO 9001-2015 dibangun di atas 7 prinsip dasar manajemen mutu. Prinsip-prinsip ini memberikan arah bagi organisasi untuk mencapai kualitas yang konsisten, efisien, dan berkelanjutan. Setiap prinsip saling berkaitan. Kalau dijalankan bersama, akan menciptakan sistem yang kuat dan berorientasi pada pelanggan. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Prinsip pertama dan paling utama dalam ISO 9001 adalah berfokus pada pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan adalah alasan utama sebuah organisasi berdiri dan berkembang. Kalau pelanggan tidak puas, sebaik apapun sistemnya, perusahaan akan sulit bertahan. Makna utamanya, organisasi harus benar-benar memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, baik yang diungkapkan maupun tidak diungkapkan secara langsung. Langkah-langkah penerapannya melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala, menyediakan kanal komunikasi untuk keluhan dan saran, menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan tren pasar, menganalisis data pelanggan untuk perbaikan jangka panjang. Contoh nyatanya ada di sebuah restoran cepat saji menggunakan kuesioner online untuk menilai kecepatan layanan dan rasa makanan setiap bulan. Setiap bulan, hasil survei itu dibahas oleh tim manajemen untuk memperbaiki menu dan SOP pelayanan. Tujuan akhirnya, kepuasan pelanggan meningkat, loyalitas tumbuh, dan reputasi perusahaan makin kuat. Yang kedua itu ada kepemimpinan atau leadership. Prinsip kedua adalah kepemimpinan yang kuat dan inspiratif. Seorang pemimpin dalam sistem ISO tidak hanya mengatur, tapi juga memberi arah, motivasi, dan teladan. Makna utamanya, pemimpin harus menciptakan kesatuan tujuan dan arah organisasi, serta memastikan bahwa semua orang memahami pentingnya kualitas. Peran pemimpin dalam ISO 9001 ini ada menetapkan visi dan misi, mutu yang jelas, memberikan dukungan terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan, mendorong komunikasi terbuka dan budaya kerja kolaboratif, menjadi contoh dalam penerapan kebijakan mutu. Contoh nyatanya ada di perusahaan manufaktur. Direktur turun langsung ke lantai produksi setiap minggunya untuk berdialog dengan pekerja dan mendengar masalah mereka. Hal sederhana ini meningkatkan semangat kerja dan menurunkan tingkat kesalahan produksi. Intinya,
Tanpa pemimpin yang peduli mutu, sistem ISO hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa makna. Yang ketiga itu ada keterlibatan orang atau engagement of people. Prinsip ketiga menekankan bahwa semua orang di organisasi adalah aset penting dalam menjaga mutu. Mutu tidak bisa dijaga oleh tim QA saja, tapi harus menjadi tanggung jawab semua karyawan, dari pemimpin hingga operator lapangan. Makna utamanya, ketika karyawan dilibatkan, mereka merasa memiliki sense of ownership dan termotivasi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan mutu. Langkah-langkah penerapan pada keterlibatan orang. Yang pertama, memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan diri, menumbuhkan budaya kerja terbuka dan partisipatif, mengapresiasi ide dan inovasi dari karyawan, melibatkan pekerja dalam pemecahan masalah mutu. Contoh nyatanya ada di pabrik minuman, melibatkan karyawan bagian produksi untuk menemukan solusi atas masalah botol pecah. Mereka berhasil mengusulkan perubahan kecil di tekanan mesin yang menurunkan kerusakan sehingga 20%. Pelajaran yang diambil dalam prinsip keterlibatan orang, ketika semua orang merasa dihargai, hasil kerja meningkat dan budaya mutu tumbuh alami. Yang keempat ada pendekatan proses. Prinsip keempat ini menekankan bahwa setiap aktivitas dalam organisasi adalah bagian dari proses yang saling terhubung untuk menghasilkan mutu yang konsisten. Organisasi harus mengelola prosesnya secara sistematis. Makna utamanya melihat organisasi sebagai rangkaian proses, bukan bagian-bagian terpisah. Setiap proses punya input, aktivitas, dan output yang harus dikendalikan. Langkah-langkah penerapan dalam pendekatan proses. Yang pertama ada identifikasi semua proses utama mulai dari produksi, pengadaan, dan pengiriman, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tentukan tanggung jawab setiap proses. Yang ketiga ada ukur efektivitas dan efisiensi setiap proses. Yang keempat, lakukan perbaikan bila hasil tidak sesuai target. Contoh nyatanya dalam perusahaan roti. Ada proses pembelian barang, pembelian bahan baku, pengadonan, pemanggangan, pengemasan, dan distribusi. Kalau salah satu proses, misalnya pengemasan, bermasalah, seluruh mutu produksi bisa turun. Maka, tiap proses harus berjalan seimbang dan terukur. Kesimpulan dari prinsip pendekatan proses, dengan pendekatan proses, perusahaan bisa mendeteksi masalah lebih cepat, memperbaiki sistem secara menyeluruh, bukan parsial. Yang kelima ada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Prinsip kelima ini adalah perbaikan berkelanjutan. Inti dari seluruh filosofi ISO, tidak ada sistem yang sempurna. Selalu ada ruang untuk diperbaiki dan disempurnakan. Maknanya, perusahaan harus berkomitmen untuk terus memperbaiki mutu produk, proses, dan sistem manajemen setiap saat. Langkah-langkah penerapan pada prinsip perbaikan berkelanjutan: melakukan audit internal secara rutin, meninjau hasil kerja dan kepuasan pelanggan, menetapkan sasaran mutu baru setiap periode,
mendorong inovasi dan efisiensi. Contoh nyatanya ada di sebuah pabrik minuman ringan menemukan bahwa waktu pencucian botol terlalu lama, mereka mengganti sistem semprotan air dengan nozzle efisiensi tinggi. Hasil waktu proses turun 15% dan hemat air 25%. Pelajaran penting dari perbaikan berkelanjutan ini, perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Yang keenam ini pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Evidence-based decision making. Prinsip keenam ini menjelaskan bahwa setiap keputusan dalam organisasi harus berdasarkan data dan fakta, bukan perasaan atau asumsi. Maknanya, dengan data yang akurat, keputusan akan lebih rasional dan hasilnya bisa diukur secara objektif. Langkah-langkah penerapannya, kumpulkan data dari proses kerja, audit, dan keluhan pelanggan. Analisis tren, penyebab utama, dan pola kegagalan. Gunakan grafik, diagram, dan laporan statistik untuk mendukung keputusan. Evaluasi hasil keputusan untuk memastikan efektivitasnya. Contohnya ada di divisi QA, menemukan kenaikan produk cacat di jalur ketiga. Setelah menganalisis data, ternyata penyebabnya ada kalibrasi mesin yang tidak dilakukan tepat waktu. Dengan data itu, perusahaan mengambil tindakan korektif dan menurunkan cacat hingga 80%. Kesimpulan dari prinsip dasar ISO 9001, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Keputusan yang berbasis bukti lebih efisien, minim kesalahan, dan bisa dijadikan dasar perbaikan yang nyata. Yang ketujuh ada manajemen hubungan atau relationship management. Prinsip terakhir adalah mengelola hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang mempengaruhi kinerja mutu. Mereka bisa berupa pemasok, mitra kerja, pelanggan, hingga masyarakat sekitar. Maknanya, mutu produk tidak hanya ditemukan oleh proses internal, tetapi juga oleh kualitas hubungan dengan pihak eksternal. Langkah-langkah penerapan manajemen hubungan, membangun komunikasi dan kinerja sama jangka panjang dengan pemasok. Melibatkan mitra dalam perencanaan mutu, melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala, menjaga reputasi baik di mata masyarakat dan regulator. Contoh nyatanya pada pabrik makanan, membina petani lokal dengan pelatihan GAP Good Agricultural Practices. Hasilnya, bahan baku lebih konsisten mutunya dan hubungan bisnis jadi saling menguntungkan. Intinya, hubungan yang dikelola dengan baik menciptakan stabilitas rantai pemasok dan keberlanjutan jangka panjang. Kesimpulan dari 7 prinsip ISO 9001-2015, ketujuh prinsip ISO 9000 ini bukan aturan kaku, tapi pedoman moral dan teknis agar organisasi bisa tumbuh secara berkelanjutan. Fokus pada pelanggan membuat kita peka terhadap kebutuhan pasar, kepemimpinan memberi arah, keterlibatan karyawan menumbuhkan tanggung jawab, pendekatan proses menciptakan efisiensi, perbaikan berkelanjutan menjaga kemajuan.
Keputusan berbasis data menambah ketepatan dan manajemen hubungan memperkuat fondasi bisnis. Kalau semua prinsip ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, mutu bukan lagi target, tapi sudah menjadi budaya organisasi. Baik, yang selanjutnya itu ada klausul 1 ruang lingkup. Menjelaskan tujuan umum ISO 9001, yaitu untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang konsisten, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Artinya, ISO 9001 berlaku untuk semua jenis organisasi, besar, kecil, barang atau jasa. Contoh kasus untuk ruang lingkup ada di PT Ultra Jaya Milk Industri menerapkan ISO 9001 hanya untuk lini produksinya, bukan untuk seluruh grup perusahaan. Mereka menetapkan ruang lingkupnya sebagai produksi dan distribusi susu cair UHT dan minuman siap konsumsi. Dengan begitu, audit ISO hanya fokus pada bagian yang bertanggung jawab langsung dengan mutu produk minuman, bukan keuangan atau HRD. Pelajarannya, ruang lingkup yang jelas membuat sistem lebih fokus dan efisien serta memudahkan audit dan pengawasan. Selanjutnya ada klausul 2 referensi normatif. Referensi normatif ini menjelaskan dokumen acuan resmi yang digunakan untuk isi ISO 9001. Sederhananya, ini seperti daftar buku pegangan yang harus diacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Contoh kasusnya pada Rumah Sakit RSUD Dr. Stomo Surabaya. Saat menerapkan ISO 9001-2015 juga merujuk ISO 9000-2015 untuk definisi mutu layanan serta Permenkes nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Jadi, sistem mutunya tidak berdiri sendiri, tapi selaras dengan aturan nasional yang berlaku. Pelajaran yang diambil, referensi normatif membantu organisasi menyusun sistem mutu yang relevan dan tidak keluar dari konteks regulasi nasional. Yang ketiga ada klausul 3 istilah dan definisi. Berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, risiko, dan lain-lain. Tujuannya agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama, tidak menafsirkan sendiri-sendiri. Contoh kasusnya ada di PT Toyota Astra Motor. Saat penerapan ISO 9001-2015, tim menemukan bahwa istilah non-conformity atau ketidaksesuaian sering disalahartikan.
Sebagian menganggapnya sebagai kesalahan, padahal arti lebih luas yaitu hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau rencana. Setelah dilakukan pelatihan istilah ISO, kesalahan komunikasi antar tim menurun drastis. Pelajaran yang diambil, pemahaman istilah yang seragam mencegah miskomunikasi dan mempercepat implementasi sistem. Berikutnya ada klausul 4, konteks organisasi. Context of the organization. Organisasi harus memahami siapa mereka, visi, misi, tujuan, lingkungan internal dan eksternal, kebutuhan pelanggan dan pihak terkait, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh kasusnya, perusahaan air minum daerah (PDAM) Surya Sembada Surabaya saat mempersiapkan ISO 9001/2015 menganalisis konteksnya. Faktor eksternal, cuaca ekstrim, regulasi air, dan persepsi pelanggan. Faktor internalnya, keterbatasan peralatan, SDM teknis, dan sistem penagihan. Hasil analisis itu mereka jadikan dasar untuk menyusun strategi mutu seperti modernisasi sistem distribusi dan digitalisasi pengaduan pelanggan. Pelajaran yang mereka ambil, tanpa memahami konteks organisasi, sistem mutu bisa salah arah dan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya ada klausul 5, kepemimpinan leadership. Menekankan peran pimpinan puncak atau top manajemen dalam memberi arah dan definisi mutu. Menetapkan kebijakan mutu, menjamin bahwa semua karyawan terlibat dan memahami tujuan mutu. Contoh kasusnya ada di PT Garuda Indonesia. Direktur utama terlibat langsung dalam program Garuda Quality Improvement Movement, sebuah inisiatif untuk memperbaiki pelayanan kabin berdasarkan prinsip ISO 9001. Setiap bulan, manajemen ikut turun memeriksa laporan keluhan pelanggan dan memberi penghargaan kepada unit yang punya peningkatan kepuasan tinggi. Pelajarannya, kepemimpinan bukan hanya tentang perintah, tapi teladan dan konsistensi. Ketika pemimpin terlibat aktif, budaya mutu tumbuh dari atas ke bawah. Berikutnya ada klausul 6, perencanaan atau planning. Berisi langkah-langkah organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, menetapkan tujuan mutu, dan menyusun rencana untuk mencapainya. Contoh kasus ada di PT Indofood CBP sukses makmur menggunakan metode risk-based thinking untuk merencanakan sistem produksinya. Mereka menilai risiko seperti keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, dan kontaminasi mikroba. Kemudian disusun rencana mitigasi seperti kontrak cadang pemasok, jadwal perawatan mesin, dan audit kebersihan rutin.
Klausul 7 dukungan atau support berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu. Ada sumber daya manusia, SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja, pengetahuan, organisasi, komunikasi, dan dokumentasi. Contoh kasusnya ada di Rumah Sakit Hermina Medan menerapkan klausul ini dengan menyediakan pelatihan komunikasi bagi perawat dan staf administrasi, sistem pendingin udara di ruang tunggu pasien agar suasananya nyaman, pelaporan digital untuk setiap kejadian medis. Semua dukungan ini meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pasien. Tanpa dukungan sumber daya dan komunikasi yang baik, sistem ISO akan jadi teori di atas kertas. Berikutnya ada klausul 8, operasi atau operation. Ini bagian paling teknis, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Langkah umumnya, rencanakan produksi atau pelayanan, pengendalian mutu, penanganan keluhan pelanggan, dan identifikasi produk yang tidak sesuai. Contohnya pada di PT Nestle Indonesia menerapkan kontrol mutu ketat pada proses produksi susu bubuk. Setiap batch diuji kadar air, suhu pengeringan, dan mikroba sebelum dikemas. Jika ada penyimpangan dari batas kritis, proses dihentikan dan dikoreksi sebelum produk keluar ke pasar. Pelajarannya, operasi yang terencana dengan baik menjamin produk konsisten dan mengurangi pemborosan. Berikutnya ada klausul 9 evaluasi kinerja atau performance evaluation. Organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, serta tinjauan manajemen. Contoh kasusnya pada Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan audit internal tiap 6 bulan untuk menilai pelayanan cabang. Mereka menggunakan Customer Satisfaction Index atau CSI dan Service Level Agreement atau SLA untuk mengukur kecepatan serta akurasi layanan. Dari hasil evaluasi ditemukan cabang yang lambat dalam penanganan nasabah, lalu dilakukan pelatihan khusus. Pelajarannya, evaluasi kinerja membantu organisasi tetap adaptif dan melakukan perbaikan nyata, bukan asumsi. Berikutnya yang terakhir ada klausul 10, peningkatan atau improvement, berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, mengatasi ketidaksesuaian masalah yang muncul, melakukan tindakan korektif, meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh kasusnya pada PT Toyota Astra Motor menerapkan program Kaizen, perbaikan kecil tapi terus-menerus. Contohnya, operator lini produksi mengusulkan penggantian posisi alat pemotongan agar lebih ergonomis, menghemat waktu 3 detik setiap produk. Hasilnya,
produktivitas meningkat dan angka cedera kerja turun signifikan. Pelajarannya, perbaikan tidak harus besar, yang penting dilakukan terus-menerus dan melibatkan semua pihak. Kesimpulan besar dari 10 klausul ISO 9001, ke-10 klausul ini bukan sekedar daftar aturan, tapi kerangka kerja yang terintegritas untuk memastikan mutu menjadi bagian dari budaya organisasi. Dari ruang lingkup hingga perbaikan berkelanjutan. Setiap klausul saling mendukung agar sistem ISO berjalan bukan hanya di atas kertas, tapi juga di hati setiap karyawan. Dan seperti yang kita lihat dari berbagai contoh tadi, baik di pabrik, rumah sakit, maupun bank, penerapan ISO 9001 terbukti bisa meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, serta kepercayaan publik terhadap produk dan layanan kita. Berikutnya ada langkah menerapkan ISO 9001 di organisasi atau bisnis. Yang pertama, langkah pertama dan paling penting adalah komitmen dari pimpinan tertinggi organisasi. Kenapa? Karena tanpa dukungan manajemen, sistem ISO tidak akan berjalan efektif. ISO bukan hanya urusan bagian quality control, tapi seluruh lini organisasi. Apa yang dilakukan manajemen? Yang dilakukan menyatakan komitmen resmi terhadap mutu, menetapkan visi, misi, dan kebijakan mutu, menyediakan sumber daya yang cukup baik tenaga, waktu, maupun biaya, menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip mutu. Contoh nyatanya, pada Direktur Utama PT Garuda Indonesia secara rutin menghadiri rapat tinjauan mutu yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap kualitas bukan hanya tugas staf QA, tapi tanggung jawab bersama. Pelajaran yang bisa diambil, kalau pemimpin sudah menunjukkan kepedulian terhadap mutu, seluruh karyawan akan ikut termotivasi. Yang kedua itu ada analisis kesenjangan atau GAP analisis. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui posisi organisasi saat ini dibandingkan dengan standar ISO 9001. Analisis ini ibarat cermin yang menunjukkan apa saja yang sudah sesuai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Langkah-langkahnya, bandingkan prosedur kerja yang ada dengan klausul ISO 9001:2015. Yang kedua, catatan kesenjangan atau area yang belum memenuhi standar. Yang ketiga, tentukan prioritas perbaikan berdasarkan risiko dan dampaknya. Yang keempat, susun rencana aksi atau action plan untuk menutup kesenjangan itu. Contoh nyatanya, sebuah pabrik makanan ringan di Surabaya menemukan bahwa proses pengaduan pelanggan belum terdokumentasi. Padahal ISO mengharuskan
ada record of customer feedback. Maka mereka membuat formulir pengaduan digital yang langsung terhubung ke bagian QC. Pelajaran yang bisa kita ambil, GAP analisis membantu perusahaan tahu apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu sehingga implementasi lebih efisien. Yang ketiga ada penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. ISO 9001 sangat menekankan pentingnya dokumentasi, bukan karena birokrasi, tapi karena dokumentasi adalah bukti dan pedoman kerja yang konsisten. Dokumen utama yang harus disusun yaitu manual mutu atau quality manual, panduan umum pelaksanaan sistem mutu, prosedur mutu atau standard operating procedure atau SOP, menjelaskan langkah-langkah kerja di setiap bagian. Yang ketiga, instruksi kerja, panduan teknis yang lebih detail untuk aktivitas tertentu. Yang keempat, formulir dan rekaman atau records. Bukti nyata bahwa sistem dijalankan seperti laporan infeksi, audit, keluhan pelanggan. Contoh nyatanya di PT Nestle Indonesia, setiap tahap produksi susu dari pengolahan hingga pengemasan memiliki instruksi kerja tertulis yang harus ditandatangani operator setelah selesai. Ini menjamin setiap proses dilakukan sesuai standar. Pelajarannya yang diambil, dokumen bukan formalitas, tapi alat komunikasi dan kontrol agar semua orang bekerja dengan cara yang sama. Yang keempat ada pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Langkah berikut ini adalah melatih seluruh karyawan tentang sistem ISO. Semua orang dari manajer hingga staf produksi harus tahu apa itu ISO, kenapa penting, dan bagaimana perannya dalam sistem. Jenis pelatihan ini dilakukan untuk pengenalan ISO 9001-2015, pelatihan penyusunan dokumen mutu, pelatihan audit internal, pelatihan kepuasan pelanggan, dan komunikasi kerja. Contoh nyatanya, PT Toyota Astra Motor melakukan program pelatihan quality awareness untuk semua pegawai baru agar mereka memahami pentingnya zero defect atau produk tanpa cacat. Pelatihan dilakukan secara rutin 2 kali setahun. Pelajaran yang diambil, semua karyawan harus merasa terlibat. ISO bukan kerja tim audit saja, tapi seluruh organisasi. Berikutnya yang kelima ada audit internal. Audit internal adalah pengecekan rutin yang dilakukan oleh tim ISO internal untuk memastikan semua sistem berjalan sesuai rencana. Tujuan audit bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan peluang perbaikan. Langkah-langkah audit internal yaitu menentukan jadwal dan area audit, menggunakan auditor
yang netral, tidak mengaudit bagiannya sendiri. Membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan prosedur tertulis. Membuat laporan hasil audit dan tindakan perbaikan. Contohnya ada di RSUD Dr. Sutomo melakukan audit internal setiap 6 bulan. Tim menemukan bahwa pencatatan keluhan pasien di unit gawat darurat belum konsisten. Hasil audit dijadikan dasar untuk pelatihan staf dan perbaikan prosedur. Pelajarannya, audit internal adalah sarana belajar bukan penghakiman, karena tujuannya adalah meningkatkan kualitas. Yang keenam ada tinjauan manajemen atau manajemen review. Setelah audit internal, hasilnya harus dievaluasi oleh pimpinan dalam rapat tinjauan manajemen. Tujuan tinjauan manajemen untuk menilai apakah sistem mutu berjalan efektif, mengevaluasi hasil audit, keluhan pelanggan, dan pencapaian target mutu, menetapkan kebijakan atau sasaran baru bila diperlukan. Contoh nyatanya ada di Bank Mandiri. Rapat tinjauan mutu dilakukan setiap kuartal. Manajemen meninjau tren kepuasan nasabah, waktu pelayanan, dan kesalahan transaksi. Hasilnya, mereka menambah program service campaign untuk meningkatkan kecepatan layanan cabang. Pelajaran yang diambil, keterlibatan manajemen di tahap ini menunjukkan tanggung jawab terhadap mutu dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada audit eksternal oleh lembaga sertifikasi MIS, SGS, TUV, Sukovindo, dan lain-lain. Langkah berikutnya adalah audit eksternal oleh lembaga sertifikat independen seperti SGS, TUV, Sukovindo, dan BSI. Mereka akan memeriksa apakah sistem manajemen mutu sudah sesuai dengan ISO 9001-2015. Tahapan audit eksternal. Yang pertama ada Step 1, audit dokumen, cek kelengkapan dan kesesuaian sistem. Yang kedua ada Step 2, audit lapangan, cek pelaksanaan nyata di lokasi kerja. Jika lolos, perusahaan mendapat sertifikat ISO 9001-2015 yang berlaku 3 tahun dengan audit pengawasan tahunan. Contoh nyatanya, di PT Aqua Danone Indonesia mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015 setelah melalui audit ketat di 4 pabrik. Laporan audit menunjukkan keunggulan mereka dalam pengendalian kualitas air dan efisiensi energi. Pelajarannya, audit eksternal bukan ujian menakutkan, tapi pengakuan atas komitmen organisasi terhadap mutu. Baik, ada perbaikan dan pemeliharaan sistem. Setelah mendapatkan sertifikat, pekerjaan belum selesai. ISO bukan proyek sekali jadi, tapi perjalanan jangka panjang untuk terus memperbaiki sistem. Organisasi harus meninjau dan memperbaharui SOP bila ada perubahan proses. Menindaklanjuti temuan audit secara konsisten, meningkatkan pelatihan karyawan sesuai kebutuhan.
mengembangkan inovasi baru agar lebih efisien dan kompetitif. Contoh nyatanya, Toyota Indonesia setiap tahun melakukan manajemen review retreat untuk mencari ide peningkatan sistem, mutu, dan dari seluruh divisi. Setiap ide terbaik diimplementasikan dan diukur hasilnya. Inilah semangat Kaizen dalam ISO 9001. Sertifikat bisa didapat dengan waktu singkat, tapi mempertahankan sistem yang hidup butuh komitmen tanpa henti. Kesimpulan dari semua langkah ini bisa kita simpulkan bahwa penerapan ISO 9001 bukan sekadar proses administratif, tapi proses perubahan budaya kerja, mulai dari komitmen manajemen, perlibatan karyawan, analisis risiko, hingga audit, semuanya bertujuan agar organisasi bekerja lebih efisien, transparan, dan konsisten dalam menghasilkan mutu terbaik. Karena pada akhirnya kualitas bukan diukur dari seberapa banyak dokumen yang dibuat, tapi dari seberapa puas pelanggan terhadap hasil kerja di setiap hari. Manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan yaitu proses kerja lebih efisien dan terstandar, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar, mengurangi kesalahan dan pemborosan, dapat menjadi syarat tender atau ekspor. Bagi pelanggan, produk atau layanan lebih konsisten mutunya, lebih puas terhadap kualitas produk, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapat tanggapan cepat. Produk memenuhi standar internasional. Baik, dari saya pemaparan tentang materi ISO 9001-2015. Bila saya ada salah dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching.